Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Kuil Jekong. Saya melihat tuan saudara sapi. Saat salju turun lebat di musim dingin, langit dan bumi diselimuti perak, dan salju turun satu demi satu. Biksu Kongzhao berseri-seri dan berteriak. Ekspresi King Tang, King Wan, Wei San, dan lainnya juga menunjukkan kegembiraan yang tak terselubung. Mereka semua telah belajar dari pendekar pedang Jiekong apa yang telah dilakukan Su Yi di medan perang di luar wilayah, satu persatu dengan hormat. Khususnya, Jiekong Swordsman kali ini juga menyebutkan bahwa Mu Lingjun telah menyaksikan sendiri perjalanan Su Yi ke negeri dongeng, Su Yi. Semua ini membuka mata semua orang. Hanya Hong Yun dan Tu Gou Xing asli yang paling tenang. Sapi, biasa aja, bikin ribut. Tu Gou melirik Biksu Kongzhao dengan jijik, jangan lupa, Su Yi pernah membunuh makhluk abadi di dunia. Dengan kekuatannya, jika dia tidak bisa melakukan ini, itu akan disebut abnormal. Berhenti bicara fitnah, ini acara yang bagus untuk dirayakan. Orang asli Hong Yun memarahi anjing itu dengan lembut. Anjing itu tertegun dan tidak berkata apa-apa. Di masa depan, saya tidak tahu kapan saya akan bertemu guru lagi. King Tang bergumam. Ada rasa kecewa di hatinya. King Wan menundukkan kepalanya dan menggigit bibir merahnya yang segar. Meski baru setahun berpisah, dia juga merindukan Tuan Abadi. Jangan khawatir, aura abadi dunia ini telah menjadi semakin kuat, dan paling lama dalam setengah tahun, saya memiliki kepercayaan diri untuk kembali ke dunia abadi. Orang asli Hong Yun berkata, jika saatnya tiba, kamu bisa berjalan denganku. Mata semua orang cerah dan semangat mereka tinggi. Akan lebih baik jika kamu bisa pergi ke alam abadi bersama Hong Yun Renren. Perlu dicatat bahwa medan perang di luar wilayah hanya akan muncul sekali setiap 1000 tahun. Karena Anda dapat pergi ke negeri dongeng dengan mengikuti orang asli Hong Yun, yang bersedia menunggu selama itu. Waktu. Pergi ke alam abadi bukanlah pengalaman yang bebas dari rasa khawatir. Dimanapun Anda berada, Anda tidak boleh diabaikan. Bahkan di alam abadi, Anda juga akan menghadapi malapetaka menjadi abadi di alam masa depan. Anjing itu mengingatkan. Semua orang terkejut. Tidak pernah menginjakkan kaki di alam Juxia, tetapi sebenarnya diacak oleh banyak makhluk abadi untuk menerima petunjuk. Ini layak menjadi satu-satunya Master Su yang dihormati di dunia. Sayangnya, ketika saya berpikir bahwa sejak itu, tidak ada Master Su di dunia ini, selalu membuat orang merasa ada sesuatu yang hilang. Apa itu legenda? Jadilah seperti Tuan Rusu. Aku punya firasat bahwa dengan latar belakang Master Su, dia ditakdirkan untuk bersinar di dunia peri. Saat berita menyebar di medan perang luar, semua lingkaran di langit berbintang membicarakan sebuah nama. Su Yi. Bagi para biksu di dunia, nama ini seperti matahari yang menggantung di udara, memantulkan masa lalu dan masa kini sendirian. Cari di seluruh dunia, tidak ada yang bisa menandinginya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah meninggalkan banyak legenda di dunia, dan dia juga telah menciptakan dan menyusun keajaiban demi keajaiban yang cukup untuk mengejutkan masa lalu dan masa kini. Sekarang, dia telah meninggalkan dunia dan memasuki jalan abadi, siapa yang tidak bisa digerakkan. Dunia bawah. Matahari yang indah menggantung tinggi di atas langit tanpa batas. Di atas kuil kuno yang megah, terdapat plakat bertuliskan Ascension Hall. Di depan aula utama, ada kolam yang dikelilingi kabut peri, memancarkan cahaya. Kolam Hua Xian. Yu Chen, Qin Suxin, Ren Changqing dan ratusan pembangkit tenaga listrik lainnya yang telah berhasil naik, semuanya telah keluar dari kolam Huaxian saat ini. Ada juga King Si Jian Xian. Ini negeri dongeng. Lihat, itu aula kenaikan. Tentu saja, seperti yang dikatakan rumor, mereka yang mengangkat sia-sia naik ke gerbang negeri dongeng dapat mencapai kolam Huaxian di depan Ascension Hall. Ini tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan masa lalu. Semua orang bersemangat, banyak bicara, dan terlihat bahagia. Secara komparatif, Yu Chen, Qin Suxin, Ren Changqing, dan lainnya semuanya sangat tenang. Menjadi abadi tidak lebih dari jalan yang lebih tinggi dari jalan kenaikan. Satu-satunya perbedaan adalah mulai sekarang,
mereka adalah anggota negeri dongeng, dan semuanya harus dimulai dari awal. Saya tidak tahu di negeri dongeng mana kuil Phyrexian ini berada. Debu bulu bergumam pada dirinya sendiri. Ada 49 benua di alam abadi, dengan wilayah yang sangat luas. Menurut rumor, di setiap benua abadi, ada aula kenaikan, dan kolam sian-sian, yang dikendalikan oleh Raja Abadi yang berbeda, yang bertanggung jawab atas ekstradisi dan perekrutan orang-orang yang naik. Tentu saja, ini sudah lama sekali. Sebuah bencana terjadi di dunia abadi, dan terisolasi dari dunia untuk selamanya. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu apa aturannya. Siapa senior itu? Tidak jelas. Banyak orang memperhatikan bahwa tidak jauh dari kolam Huaxian, ada seorang lelaki tua kurus yang duduk bersila. Mungkinkah ini utusan? Begitu semua orang memikirkan ini, suara agung datang dari aula Phyrexian di kejauhan. Jika Anda menginjakkan kaki di jalan keabadian, Anda akan menjadi generasi saya. Rekan-rekan Taois, silakan masuk dan bicarakan itu. Di aula, ada lebih dari 10 sosok, pria dan wanita, tua dan muda, semuanya dihantui oleh cahaya peri. Dan duduk di kursi utama kepala atas adalah seorang pria parubaya berjubah ungu dengan aura luar biasa, mengenakan mahkota, dan sosoknya penuh keagungan. Ketika ratusan makhluk abadi seperti Yu Chen masuk, mereka semua merasakan tekanan yang luar biasa. Itu adalah kekuatan abadi yang menembus tubuh lebih dari selusin karakter abadi. Mungkinkah para senior adalah duta kali ini? Ada yang mau bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton yang abadi tertawa ringan. Pria berjubah ungu dan mahkota di kursi utama tengah berkata dengan hangat, sebelum zaman keabadian, utusan itu ditunjuk oleh Istana Keabadian Pusat, tapi itu sudah lama sekali. Dunia abadi saat ini tidak memiliki taman abadi pusat, dan secara alami benar-benar berbeda dari masa lalu. Setelah jeda, Zipao Eguan setengah baya melanjutkan, tentu saja, Anda juga dapat menganggap saya sebagai duta. Kalau begitu berani bertanya pada senior, apa aturannya sekarang? Seseorang dengan rendah hati meminta nasihat. Zipao Eguan setengah baya berkata, ini sangat sederhana, saya menunggu saat ini untuk mengikuti keputusan kepala guru Sekte Taiking kini, dan saya akan datang untuk menerima Anda. Sekte Taiking, ajari kini. Banyak orang yang bingung. Yu Chen, Qin Suxin, Ren Changqing, dan lainnya sepertinya menyadari sesuatu, dan ekspresi mereka menjadi jauh lebih serius. Ada dua hal lain yang harus dilakukan. Zipao Eguan setengah baya berkata, 1. Daftarkan identitas dan asal semua orang satu persatu, dan mereka akan diserahkan ke Sekte Taiking untuk diperiksa di masa depan. Begitu dia mendengar ini, Qin Suxin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mengapa Sekte Taiking ingin memeriksa identitas dan asalku? Yang lain juga bertanya-tanya. Pria parubaya dengan jubah ungu dan Eguan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak tahu, ini adalah keputusan Lord kini, saya hanya bertindak sesuai aturan. Hal kedua adalah memilih penerus dari antara Anda. Zipao Eguan setengah baya tersenyum dan berkata, rekan-rekan Taois di sini berasal dari kekuatan abadi yang berbeda, jika Anda cukup beruntung untuk disukai oleh mereka, Anda tidak perlu melalui tes apapun. Sama sekali, kamu bisa menjadi keturunan A tertentu dari kekuatan abadi. Begitu kata-kata ini keluar, banyak mata orang berbinar. Mereka baru saja tiba di dunia abadi, dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki akar. Jika mereka dapat dipilih sebagai murid oleh kekuatan abadi tertentu, itu berarti mereka telah menemukan tempat tinggal dan tempat tinggal. Dukungan. Yang disebut sejuk di bawah pohon besar itu seperti ini. Seseorang tidak sabar untuk mengatakan, senior, saya tidak tahu apa pentingnya memilih penerus, dan bagaimana cara melakukannya. Jangan panik, kita harus menunggu rekan Taois terakhir datang. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa tidak terkejut, masih ada orang dalam perjalanan ke gerbang negeri dongeng. Saat itu, di luar aula utama, kolam Huaxian berguling sebentar. Sesosok tinggi berjalan keluar dari kolam Huaxian. Mengenakan jubah hijau, dia keluar dari debu dengan acuh tak acuh, dan itu adalah Su Yi.
Aula abadi terbang. Mata Sui memancarkan kesurupan. Pengalaman yang dimiliki oleh generasi ke-6 tercermin di benak Sui saat ini. Teman lama, musuh besar, kenangan perjalanan di negeri dongeng ini. Sedikit demi sedikit. Rasanya seperti kemarin. Rekan Daois Su. Itu dia. Tentu saja, aku tahu dia pasti akan datang ke alam abadi. Yu Chen, Qin Suxin, dan makhluk abadi lainnya semua menunjukkan tatapan tiba-tiba. Yang mengejutkan mereka adalah para penonton yang abadi bangkit satu demi satu dan pergi keluar aula. Sebenarnya, dia tampaknya mengambil inisiatif untuk menyambut Sui. Teman kecil ini benar-benar berbakat. Tolong. Seorang peri tersenyum dan menyambutnya dengan senyuman. Seseorang langsung mengajukan penawaran untuk mengundang Sui. Apa penerus inti, saya dapat menjamin bahwa selama teman kecil mengikuti saya, akan ada kesempatan untuk menjadi anak saya di masa depan. Beberapa orang bersumpah untuk membual tentang Haiko. Gunung Tianwu saya sudah siap. Untuk sementara waktu, para makhluk abadi ini berebut untuk memenangkan Sui, dan bahkan bertengkar tentang hal itu, berdebat dengan wajah merah. Dalam adegan itu, Yu Chen dan yang lainnya tercengang. Siapa yang mengira bahwa sosok abadi yang penuh keagungan di masa lalu akan berubah wajah ketika mereka melihat Sui? Sui telah menjadi suguhan yang manis. Sebagai perbandingan, perawatan yang mereka terima tampaknya terlalu sepi. Sui tidak menyangka bahwa dia akan diperlakukan dengan antusiasme seperti itu ketika dia baru saja tiba di alam abadi, yang membuatnya tertawa untuk sementara waktu. Pada akhirnya, jubah ungu setengah baya Eguan yang berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, menurut pendapat saya, teman kecil ini adalah murid sejati dari Sekte Taiking, dan itu lebih dari cukup, kalian, berhentilah berkelahi. Terlalu puritan. Mendengar ini, para makhluk abadi itu terkejut untuk beberapa saat, lalu mereka semua menghela nafas. Terlalu puritan. Sui mengangkat alisnya sedikit, memikirkan musuh asli Wang Ye yang tak tertandingi. Dewa Darah. Pada awalnya, setelah Wang Ye bereinkarnasi, Sui Xiaozi memimpin sekelompok orang kuat untuk memasuki era setan untuk mencari tahu keberadaan Wang Ye. Lebih dari setahun yang lalu, Sui menggunakan jimat rahasia di era iblis untuk berbicara dengan Qini, murid tertua dari Cakrawala Darah. Pada saat itulah Sui mengetahui bahwa Qini telah menjadi kepala Sekte Taiking dan ingin membangun kembali pengadilan abadi pusat. Tapi Sui tidak menyangka bahwa dia baru saja tiba di negeri dongeng, dan mendengar tentang agama Taiking dari seorang peri. Apakah Anda seorang puritan? Sui memandang pria paruh baya dengan jubah ungu dan mahkota. Saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi orang Taiking. Nama setengah baya dari Zipao Eguan adalah Luo Yunzong. Dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, sebenarnya, sekte yang saya ikuti mematuhi Sekte Taiking. Sui langsung mengerti. Sederhananya, sekte tempat Zipao Eguan setengah baya berasal hanyalah kekuatan bawahan dari Sekte Taiking. Luo Yunzong setengah baya berjubah ungu dan Eguan berkata, namun, kali ini kami memang menghormati keputusan Tuan Qini, kepala sekolah dari Sekte Taiking. Tampaknya dengan kualifikasi Xiao You, tidak perlu khawatir tidak bisa menjadi keturunan Sekte Taiking. Surat wasiat Zine. Mata Sui berkedip dan dia menyadari ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, riak luar angkasa tiba-tiba muncul di kehampaan yang jauh. Setelah itu, sesosok muncul dari udara tipis. Ini adalah pria berpakaian Cina, dengan wajah kurus dan mata tajam seperti elang. Ketika mereka melihat orang ini muncul, Luo Yunzong dan para abadi yang hadir terkejut untuk sementara waktu, dan kemudian mereka semua memberi hormat. Lihat Tuan Liu. Adegan seperti itu mengejutkan Yu Chen, Qin Suxin, dan yang lainnya, menyadari bahwa pria berpakaian Cina bernama Tuan Liu ditakdirkan untuk menjadi sulit. Seorang abadi sejati di tahap awal dunia maya. Sui berpikir keras. 4 alam dari alam abadi adalah dewa alam semesta, dewa sejati dari alam virtual, dewa alam suci, dan raja abadi dari alam ajaib. Di atas 4 alam-alam abadi, ada juga alam ketiga Taijing, yang dianggap sebagai legenda oleh semua makhluk di alam keabadian.
Orang-orang seperti Luo Yunzong hanyalah makhluk abadi dari alam semesta, dan mereka termasuk dalam alam pertama dari jalan menuju keabadian. Dan pria berpakaian Cina yang muncul saat ini benar-benar abadi. Faktanya, meskipun dunia abadi itu luas dan tak terbatas, dengan ratusan juta makhluk hidup tersebar, pembangkit tenaga yang benar-benar menginjakkan kaki di alam abadi hanyalah bagian darinya. Seperti peri di alam semesta, dia sudah menjadi sosok besar di mata semua makhluk di dunia peri. Dan makhluk abadi di alam maya dapat mendominasi alam satu sisi. Dalam beberapa kekuatan kultivasi, makhluk abadi sejati di alam maya juga bisa disebut keberadaan seperti pilar. Anda menunggu perintah, dalam 3 hari, utusan Sekte Taiking akan datang secara langsung. Sebelum utusan tiba, semua biksu yang naik dari dunia manusia ke dunia abadi kali ini, tidak peduli siapa mereka, jangan pergi tanpa izin. Pria berpakaian Cina itu berbicara dengan suara yang dalam dan menyatakan keinginannya. Ada keributan di antara penonton, dan semua orang menyadari ada yang tidak beres. Tuan Liu, bukankah Anda mengatakan bahwa kami bertanggung jawab atas resepsi? Apakah terjadi sesuatu yang menyebabkan agama Taiking mengirim utusan? Luo Yunzong mau tak mau bertanya. Saya baru saja menerima surat, jadi saya tidak tahu situasinya. Pria berpakaian Cina berbicara dengan acuh tak acuh. Berbicara, dia melambaikan tangannya, kemarilah, blokir lingkungan Ascension Hall, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar tanpa urutan kursi ini. Sekelompok prajurit abadi yang menakutkan muncul. Adegan ini membuat Luo Yunzong dan yang lainnya berubah warna. Bahkan Yu Chen dan Qin Suxin menyadari keseriusan situasi dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Banyak orang menjadi gugup. Segera setelah tiba di alam abadi, perubahan seperti ini terjadi, siapa yang bisa tenang? Sui mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Dia secara kasar bisa melihat bahwa semua arus bawah kemungkinan besar datang ke arahnya. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Tuan Liu, bukan seperti ini, kan? Luo Yunzong mau tak mau berkata. Pria berpakaian Cina bernama Liu Yunjing, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, kursi ini juga di bawah perintah, omong-omong, selama periode ini, Anda tidak diizinkan meninggalkan tempat ini tanpa izin. Tentu saja, kursi ini juga akan menemanimu di luar Ascension Land ini. Setelah meletakkan kata-kata itu, Liu Yunjing berbalik dan pergi. Luo Yunzong dan yang lainnya saling memandang, ekspresi mereka tidak pasti. Perubahan seperti itu membuat mereka lengah. Jangan panik, semuanya, ketika utusan dari gereja Taiking tiba, segalanya akan memuncak, dan semua orang ditakdirkan untuk menunggu. Luo Yunzong menghiburnya dengan hangat. Berbicara seperti ini, tidak bisa menghilangkan keraguan di hati semua orang. Untuk beberapa saat, suasana menjadi sunyi dan mencekam. Tatapan Sui beralih ke sisi kolam Huaxian, sambil berpikir. Segera, Sui mengalihkan pandangannya dan mengirim suara ke King Si Jianxian. Perubahan hari ini sepertinya ditujukan kepadaku, jadi bersiaplah, aku akan membawamu saat aku pergi nanti. King Si Jianxian terkejut, matanya menyipit pelan, dan dia sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Sui tidak banyak bicara, hanya minum sendiri. Tapi siapa sangka, tidak lama kemudian, sebuah transmisi suara terdengar di telinga Sui. Teman kecil, jika kamu mau bergabung dengan pasukan di belakangku, aku punya cara untuk membawa temanku keluar dari tempat ini sebelumnya. Mata Sui bergerak sedikit, menatap seorang pria berjubah Konfusianisme tidak jauh dari sana. Wajah pria itu kurus dan janggut Willownya melayang, dan dia melihat dirinya sendiri sambil tersenyum. Ini adalah salah satu makhluk abadi yang hadir, yang sebelumnya telah mengundang Sui untuk bergabung dengan sektenya. Sui tersenyum setengah tersenyum, dan berkata, agar saya bergabung dengan sekte Anda, apakah Anda tidak ragu untuk menyinggung agama Taiking? Pria berjubah Konfusianisme berkata dengan tenang, dunia abadi hari ini, tatanan rusak, dunia dalam kekacauan, meskipun agama Taiking adalah kekuatan raksasa kelas 1 di dunia, tetapi itu tidak bisa menutupi langit hanya dengan satu tangan. Setelah jeda, dia melanjutkan, tentu saja, saya tahu bahwa rekan Taois memiliki keraguan,
dan saya tidak berani gegabah mempercayai saya sebagai orang asing, jadi katakanlah, malam ini, saya akan menunjukkan beberapa cara dan tunggu jawabannya. Ketika Anda melihatnya, Anda akan mempercayainya, dan saya memiliki kemampuan untuk membawa Anda pergi. Sui mendengus, dan tiba-tiba bertanya, bisakah Anda memberitahu saya di mana Ascension Hall ini berada? Pria berjubah Konfusianisme tampaknya senang mengobrol dengan Sui, dan berkata sambil tersenyum, tempat ini adalah Gunung Bailu di Jingzhou. Dahulu kala, ini adalah kekuatan pertama dari Paviliun Abadi Fufeng, Jingzhou. Pengadilan leluhur, aula kenaikan, dan kolam huaxian di sini, selalu dikelola oleh Paviliun Abadi Fufeng. Namun, Paviliun Abadi Fufeng dihancurkan sejak era meteor abadi, dan sekarang Gunung Bailu, kecuali aula kenaikan dan kolam huaxian, semua tempat lain telah direduksi menjadi tanah tandus. Berbicara, dia menghela nafas dengan emosi, waktu berlalu, bencana di era kejatuhan abadi telah sepenuhnya mengubah segalanya di dunia abadi. Seperti Paviliun Peri Fufeng, itu menghilang di sungai panjang sejarah. Sui terdiam. Jingzhou. Gunung Rusa Putih. Fufeng Xianghe. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui nama-nama yang dikenalnya ini? Jingzhou adalah salah satu dari 49 benua di negeri dongeng. Paviliun Abadi Fufeng adalah kekuatan abadi pertama di Jingzhou. Pendiri Paviliun Abadi Fufeng, yang pernah bertugas di bawah komando Pengadilan Abadi Pusat, bernama Qi Changli. Gelar kehormatan, Lord Fierce Sword Lord. Sesosok abadi sejati. Alasan mengapa Sui begitu jelas adalah karena Qi Changli ini adalah salah satu dari 36 jenderal di bawah komando Wang Ye sejak dulu. Bahkan ketika Qi Changli pergi ke Pengadilan Abadi Pusat untuk melayani, semuanya berasal dari Wang Ye. Tentu saja, ini sudah lama sekali. Pada saat itu, Wang Ye belum menginjakkan kaki di puncak jalan abadi, hanya basis budidaya Raja Abadi. Dalam ingatan Wang Ye, Qi Changli meninggalkan Pengadilan Abadi Pusat setelah membuktikan dao dari alam Raja Abadi. Dikatakan bahwa dia pergi ke alam rahasia di alam abadi untuk berkonsentrasi pada kultivasi. Sejak itu, Wang Ye dan Qi Changli kehilangan kontak. Bahkan Paviliun Abadi Fufeng dihancurkan di zaman keabadian, jadi tampaknya barang antik tua seperti Qi Changli mungkin tidak menemukannya di zaman keabadian. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menonton tanpa daya sekte yang dia ciptakan? Pintu dihancurkan. Sui diam-diam berkata, bencana yang melanda negeri dongeng memang telah mengubah terlalu banyak hal. Ketika Wang Ye bereinkarnasi, malapetaka di dunia abadi belum terjadi. Oleh karena itu, ingatan Wang Ye di benak Sui ada sebelum era air terjun abadi. Di Age of Immortal Falls, berapa banyak pasukan Immortal Dao yang dihancurkan dan berapa banyak karakter Tongtian yang terbunuh, Sui tidak tahu. Saat ini, saya hanya tahu bahwa musuh tak tertandingi Wang Ye, Sue Xiaozi, masih hidup, dan agama Taiking tempat Sue Xiaozi berasal masih hidup di dunia. Selanjutnya, Anda harus terlebih dahulu memahami situasi saat ini di dunia peri, dan kemudian pergi untuk menyelesaikan keinginan yang gagal dicapai Wang Ye di awal, serta keluhan-keluhan itu. Pikir Sui. Kekuatan karma Wang Ye masih bebas mempengaruhi kondisi pikiran Sui. Pertempuran pikiran ini berlangsung dengan tenang. Dan Sui kini telah menemukan cara untuk memecahkan permainan. Artinya, untuk memotong keluhan dan keluhan yang ditinggalkan Wang Ye di awal, dan memenuhi keinginan Wang Ye yang tidak terpenuhi. Singkatnya, itu adalah untuk menanggung sebab dan akibat yang ditinggalkan oleh Wang Ye dalam kehidupan ini. Ini cukup untuk memenangkan pertarungan suasana hati. Apa yang belum pernah dilakukan Wang Ye, dia bisa melakukannya. Apa yang pernah disesali Wang Ye, dia bisa menebusnya. Dengan cara ini, kualifikasi apa yang dimiliki Dao Karma Wang Ye untuk menggantikannya? Bisakah Anda memikirkannya? Melihat Sui terdiam untuk waktu yang lama, pria berjubah Konfusianisme mau tak mau bertanya melalui transmisi suara. Sui meliriknya dan berkata, sampai sekarang, kamu belum memberitahuku dari sekte mana kamu berasal. Pria berjubah Konfusianisme tersenyum misterius dan berkata, jangan khawatir, tunggu teman kecil itu setuju untuk ikut denganku, dan itu akan menjadi jelas nanti.
Yang bisa saya katakan sekarang adalah bahwa kekuatan di belakang saya tidak takut dengan ancaman Taeking. Su Yi terlalu malas untuk mencoba lagi, dan berkata, tidak perlu, jika saya ingin pergi, saya tidak perlu bantuan siapapun. Ditolak secara langsung membuat pria berjubah Konfusianisme itu terkejut, dan alisnya berangsur-angsur berkerut. Mencicit, saya dalam perjalanan pulang hari ini, pembaruan besok pagi akan ditunda hingga malam. Idle Reading memberi Anda pembaruan tercepat dari makhluk abadi pertama di Kendo, dan perubahan. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.